Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo anak-anak kelas 2 di rumah. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Hari Kamis 22 Oktober 2020. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti sekolah online ya. Dan jangan lupa kalian tetap melakukan protokol kesehatan 3M anak-anak. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Oke, sekarang Ustazah akan memberikan materi pada pelajaran PJOK hari ini di tema 4, subtema 1. Tentang apakah itu? Yaitu tentang aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani. Aktivitas itu adalah kegiatan anak-anak. Aktivitas itu sama dengan kegiatan. Kalau jasmani itu apa Ustazah? Jasmani adalah tubuh kita. Jadi tubuh kita ini bisa kita sebut dengan jasmani. Tubuh yang bisa kita lihat itu jasmani ya. Nah, coba ini ada 2 gambar anak-anak. Gambar yang pertama seperti itu, gambar yang kedua seperti ini. Kalian mau milih yang mana? Which one do you choose? Yang satu atau yang dua? Yang satu ini gambar apa sih? Gambar anak sedang sakit ya. Dia sepertinya demam. Terus dia di rumah aja, jadi nggak bisa beraktivitas. Dia nggak bisa berkegiatan. Yang kedua ini ada dua anak dan 1 orang ibu di sini. Jadi mereka bertiga sedang bergembira. Mereka bergembira karena sedang bermain di area terbuka seperti ini anak-anak yang berumput. Nah, mereka bergembira karena mereka sehat dan mereka bisa melakukan aktivitas bermain, ya kan? Jadi kalian milih yang nomor 2 ini kan, bukan yang nomor 1. Nah, berarti kalian ingin untuk sehat anak-anak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar badan kita itu menjadi sehat? Jawabannya adalah ini, kita harus bergerak anak-anak. Kita harus bergerak, kita harus beraktivitas. Dengan seperti apa? Melakukan aktivitas jasmani atau berolahraga. Tadi Ustazah kan mengatakan jasmani di sini adalah tubuh kita. Jadi aktivitas yang menggerakkan tubuh kita atau berolahraga. Nah, aktivitas jasmani ada banyak sekali macamnya anak-anak. Di sini Ustazah akan menyebutkan 3 saja. Tapi pada materi hari ini kalian akan diberikan 1 macam aktivitas jasmani. Jadi di sini ada 3 ya anak-anak. Ada 3 yang harus kalian ketahui, keseimbangan, kelenturan, kelincahan. Tapi pada materi hari ini, Ustazah akan membahas keseimbangan saja. Jadi aktivitas jasmani, keseimbangan. Oke, keseimbangan itu apa sih? Gerakan mempertahankan keadaan tubuh pada suatu posisi. Jadi kalian tidak bergerak anak-anak. Kalian bisa menggerakkan sebagian tubuh kalian dengan tetap di posisinya. Harus ditahan posisinya anak-anak. Tidak boleh jatuh, tidak boleh bergerak. Jadi ada macam-macam gerakannya ya. Gerakan keseimbangan ini artinya adalah seperti itu. Gerakan mempertahankan keadaan tubuh pada suatu posisi. Lalu bagaimana cara melatih keseimbangan itu? Yang pertama ada berjalan jinjit. Yang kedua ada keseimbangan dengan jongkok. Yang ketiga ada berjalan silang. Yang keempat ada variasi berdiri menggunakan 1 kaki. Yang kelima ada berjalan di balok titian. Seperti apa itu? Nanti ya kita bahas. Berikutnya ada bermain jingkat. Lalu ada memasukkan pensil ke botol. Yang terakhir ada berlomba 7 pos. Nah, sekalian
Kalian lihat ya gambarnya anak-anak. Jadi kata kuncinya di sini adalah jinjit. Ada satu anak yang sedang berjinjit. Nah, dia berjalan ke arah temannya anak-anak. Mungkin sekitar 5 meter lah jaraknya ya. Jadi anak yang pertama ini berjinjit sambil berjalan, lalu ke arah temannya ini. Berjalannya memakai ujung kaki ya anak-anak, itu namanya berjalan jinjit. Nah, ini berpasangan dengan temanmu dan kalian berhadapan. Jarak kalian sekitar 5 meter. Setelah sampai ke temanmu, segera berjabat tangan. Nah, yang anak sebelah kiri ini berjabat tangan ketika nanti sudah sampai di depan temannya ini ya anak-anak, lalu dilakukan bergantian. Nah, seperti ini penjelasannya anak-anak. Jadi ini kan gerakan pertama tadi ya. Gerakan pertama dia masih berdiri dengan posisi jinjit. Tangannya masih tegak, masih siap seperti ini, posisi awalnya. Lalu dia mulai berjalan nih anak-anak. Berjalan ke arah temannya. Lalu dia berjabat tangan dengan temannya. Oke, berikutnya ada kata kunci di sini yaitu jongkok. Dia berjongkok nih anak-anak. Posisi awalnya adalah berjongkok. Keseimbangan dengan jongkok. Nah, tirukan gerakan Rafki. Rafki sedang jongkok. Luruskan kaki kanan ke depan bergantian. Lalu kedua telapak tangan ini bertumpu di belakang anak-anak. Bertumpu itu maksudnya diletakkan di belakang dan menempel pada lantai. Berikutnya ada berjalan silang. Ya, ini jalannya menyilang anak-anak di atas garis. Ya kan? Coba diperhatikan posisi anak ini, kakinya. Rentangkan kedua lengan setinggi bahu. Lurus ya lengan kalian anak-anak. Berjalan silang di atas garis lurus. Jika mungkin di rumah tidak ada garis, kalian bisa memakai garis pada keramik ubin lantai. Pandangan kalian lurus ke depan ya anak-anak. Berikutnya ada variasi berdiri satu kaki. Jadi kalian berdirinya memakai satu kaki. Kedua lengan direntangkan. Kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian ya anak-anak. Bisa ditahan 3-5 detik. Kalian berdiri hanya menggunakan satu kaki. Nah, posisi awalnya seperti ini anak-anak, ya kan? Lalu kalian meletakkan satu kaki ke belakang. Kalian meluruskan punggung seperti ini anak-anak. Gerakannya seperti bentuk pesawat terbang ya, yang kemarin juga pernah kalian lihat gambar seperti ini di materi non-lokomotor. Oke, berikutnya ada balok titian. Berjalan di atas balok titian. Di balok yang disusun seperti ini anak-anak. Jadi kalian berjalan, ini untuk melatih keseimbangan ya. Kedua lengan kalian direntangkan ke kiri dan ke kanan. Pandangan kalian lurus ke depan. Jadi tidak ke tangan kalian, tidak menoleh ke kiri ke kanan, tidak pula melihat sepatu kalian. Oke? Jadi pandangannya harus fokus ke depan. Nah, setelah itu kalian bisa lompat ke matras. Melakukannya tidak boleh tergesa-gesa ya anak-anak, tidak boleh buru-buru. Oke, berikutnya ada bermain jingkat. Jingkat di sini maksudnya adalah loncat menggunakan satu kaki. Khalila berdiri di kotak nomor 1. Diperhatikan ya. Salah satu kaki Khalila ditekuk ke belakang seperti ini anak-anak. Pandangannya ke peta angka. Peta itu maksudnya kotak-kotak angka ini. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Mulai berjingkat atau meloncat dari nomor 1 sampai 5. Memakai satu kaki ya anak-anak. Berikutnya ada memasukkan pensil ke botol. Jadi alatnya ada pensil dan botol. Pensilnya diikat terus digantung ke pinggang kalian. Hania membelakangi botol, lalu menggantungkan pensil dengan mengikatnya di pinggang. Hania memasukkan pensil ke lubang botol. Ini juga melatih keseimbangan anak-anak. Melatih fokus juga. Oke, berikutnya ada berlomba 7 pos. Nah, ini gambar awalnya ya anak-anak. Gambarnya ini ada garis start di sini. Dia mau mulai. Oke, jadi penjelasannya seperti ini anak-anak.
Nah, ada 7 pos ya, ada 7 tempat maksudnya. 7 pos atau 7 tempat. Mulai dari garis start anak-anak, lalu berakhir otomatis di pos nomor 7, di pos ke-7 ya berakhirnya. Dari pos ke pos berikutnya dilakukan dengan gerakan yang berbeda anak-anak. Nah, Ustazah berarti ada 7 pos, berarti gerakannya banyak ya. Betul, gerakannya banyak dan berbeda-beda anak-anak. Dari pos 1 sampai pos terakhir. Nah, terus Ustazah berarti areanya atau lapangannya jadi panjang, jadi besar ya. Bisa begitu anak-anak, karena posnya ada 7. Bahkan bisa juga diatur, ditata ada 10 pos misalkan. Bisa juga seperti itu anak-anak. Nanti kita main bareng-bareng ya, kalau kalian sudah masuk ke sekolah. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Kalian tidak usah bingung ya. Coba diperhatikan pelan-pelan. Jadi yang pertama di sini ada posisi yang tadi anak-anak. Posisi yang ini ya. Posisinya dia berdiri start. Berdiri mau memulai nih. Berdiri di dekat garis start. Nah, setelah itu dia mulai jalan ke pos 1. Dia mulai jalan ke pos 1 anak-anak. Setelah dia berjalan dari pos 1 ini ke pos 2, dia berjalan meloncat 1 kaki. Lihat kakinya ditekuk ke belakang ini ya, Nak. Jadi dari pos 1 ke pos 2 dia berjalan memakai 1 kaki atau bisa meloncat ya karena menggunakan 1 kaki. Nah, setelah sampai di pos 2 nih anak-anak, setelah sampai dia kan berhenti. Dia berhenti di pos 2. Nah, setelah dari pos 2, untuk melanjutkan ke pos 3, dia harus berjalan jinjit. Lihat, berjalan jinjit ini ya, sampai ke pos 3. Setelah dari pos 3, dia berhenti. Mau melanjutkan ke pos 4. Nah, gerakannya seperti apa? Gerakannya berjinjit dengan tumit. Dengan tumit kaki anak-anak. Jadi kalau berjinjit tadi itu kan dengan ujung kaki ya, sekarang ini berjinjitnya dengan tumit. Diperhatikan gambarnya. Dari pos 3 ke pos 4, kalian melakukan gerakan berjinjit dengan tumit. Berjalan sampai ke pos 4. Setelah sampai ke pos 4, anak-anak, kalian berhenti di pos 4. Setelah itu kalian mengangkat 1 kaki seperti ini. Ditahan 3 detik. Nah, ditahan 3 detik ya anak-anak, itu kan buat melatih keseimbangan ya, jangan sampai kalian jatuh. Setelah itu, setelah 3 detik, kalian berjalan nih. Tik, kalian berjalan ke pos 5. Nah, di pos 5 ini gerakannya kalian mengikuti garis. Berjalan menyilang anak-anak. Seperti gerakan yang awal-awal tadi kan setelah sudah jelaskan. Jadi gerakannya menyilang ya, mengikuti garis. Menyilang langkah kalian. Lalu sampai ke pos 6 anak-anak. Kalian melakukan ini sampai ke pos 6. Nah, di pos 6 ini kalian berjalan jinjit lagi. Berjalan jinjit seperti ini sampai ke pos 7. Setelah sampai di pos 7, kalian berjabat tangan dengan teman kalian. Jadi di situ ada teman kalian ya anak-anak. Setelah sampai di pos 7, kalian baru bersalaman atau berjabat tangan pada teman kalian. Lalu teman kalian yang tadi antri di belakang, mulai dari pos 1 sampai ke pos 7. Begitu seterusnya ya anak-anak. Oke, alhamdulillah materinya sudah selesai. Ustazah memberikan tugas ke kalian, mengerjakan tugas yang ada pada link Google Form yang sudah di-share oleh wali kelas kalian. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Ustazah beri waktu sampai besok pukul 9 malam. Sampai besok hari Jumat pukul 9 malam. Dikerjakan ya anak-anak. Oke, kita akhiri bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.